Pada saat yang sama, di langit berbintang, semua yang perkasa saling memandang dan gemetar. Maksudmu, kita baru saja masuk ke tanah suci Raja Dewa. Raja Dewa. Betapa eksistensi itu. Tembakan terbaru oleh Raja Dewa adalah ketika Raja Meteorit Liar membunuh kaisar terkuat dari klan Heze. Kengerian semacam itu, jenis kekuatan yang menghancurkan dunia, membuat semua orang perkasa tak kenal takut. Dan mereka tahu betul bahwa di mata para dewa, makhluk lain, atau yang disebut raksasa kaisar mereka, sebenarnya adalah semut, tidak banyak perbedaan. Bahkan Qin Yichen tidak bisa membantu menggigil. Mungkinkah aliran sungai itu disebabkan oleh kekuatan dewa tertentu? Dan dia, tanpa diduga menyambar seberkas harta karun dari Raja Tuhan. Aku tidak tahu Raja Dewa yang mana ini. Meskipun ini hanya tebakan Raja Meraih Bintang, dan hanya mengandalkan satu kalimat untuk menyebut dirinya Raja. Bagaimanapun, King of Star Reaching juga menyebut dirinya rajanya. Tapi banyak kemampuan hebat yakin akan hal ini. Lagi pula, selain Raja Dewa, siapa yang bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan vitalitas, dan bahkan kekuatan untuk menelannya? Setelah semua kekuatan besar pulih, mereka melihat ke segala arah lagi, dan berkata dengan suara gemetar, saya ingin kembali. Jika saya tahu ini, saya seharusnya tidak datang ke era primordial. Mengerikan, monster era primordial bukanlah sesuatu yang bisa kita provokasi. Bahkan orang tua dari marga Manhua berkata, klan Manhua saya tidak lemah di zaman primordial, jadi saya tidak perlu khawatir tentang itu. Waktu dan ruang ketika kita datang adalah celah waktu dan ruang. Cepat kembali. Raja-raja penangkap bintang juga tiba-tiba mengubah wajah mereka. Jika mereka tahu bahwa itu adalah tanah Raja Dewa, mereka tidak akan berani masuk tanpa memberi mereka ribuan keberanian. Namun, King of Star Reaching masih agak beruntung saat ini. Bagaimanapun, Qin Yichen baru saja mengatakan bahwa ketika mereka buru-buru menghindari cahaya ilahi yang ditransformasikan oleh tetesan air, mereka tampaknya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu lagi, dan mereka setidaknya jutaan jauh dari waktu benua itu berada. Tahun. Setelah sekian lama, Raja Dewa itu seharusnya tidak dikejar dan dibunuh. Pada saat yang sama, leluhur kedua Kaisar Ke juga penuh kecemasan, mengatakan bahwa tidak ada jalan mundur. Tetapi tujuan perjalanan mereka adalah untuk melindungi leluhur pertama klan Kaisar Ke agar tidak dimusnahkan. Meskipun mereka belum melihat leluhur pertama, mereka tidak akan berani meninggalkan istana surgawi. Dengan cara ini, Raja Penangkap Bintang dan Ke Tiangxuan saling memandang untuk sementara, hanya untuk melihat bahwa yang pertama mendapatkan kembali aura surgawi sebelumnya. Semua orang. Pada kenyataannya, kita tidak perlu terlalu takut, meskipun saya juga mengakui bahwa kekuatan para dewa. Kita bahkan tidak dapat melihat ke atas. Namun, itu murni kebetulan, dan masih banyak peluang di era primordial. Jika Anda ingin menemukan jalan kembali, tolong, jika Anda ingin menjelajah bersama, raja ini juga sangat disambut. Banyak kekuatan sedikit tenang pada saat ini, memikirkannya. Itu adalah kebetulan untuk masuk ke kerajaan raja. Dan itu adalah nasib buruk. Anda tidak akan bisa bertemu Raja Tuhan kemanapun Anda pergi, bukan? Meskipun demikian, semua kaisar juga ketakutan. Tetapi Qin Yichen masih merasakan kekuatan aliran saat ini. Dan bahkan mendengar bahwa itu mungkin harta karun dewa tertentu. Dan dia bahkan lebih terkejut. Kekuatan semacam ini hanya menguasai kelahiran dan kematian 10.000 cara. Bukan hanya kepunahan, tampaknya juga mampu bertahan. Qin Yichen berbisik di dalam hatinya. Tetapi ketika Feng Nianwu mengangkat jarinya dan berteriak, sepertinya ada benua di sana. Mendengar kata, daratan, kekuatan besar tidak bisa menahan gemetar dengan kaki mereka, dan mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Sebaliknya, mereka bergegas pergi. Dan Qin Yichen kembali ke akal sehatnya, dan sedikit takut. Bukankah ini tempat suci lain untuk Raja Dewa? Benua itu tidak jauh dari mereka, dan sepertinya itu jauh lebih luas dari yang sebelumnya yang hampir membunuh mereka semua. Mungkin itu adalah tanah suci Raja Ilahi. Tentu saja, sebelum Raja Dewa menginjakkan kaki di benua itu, dia terlihat sangat kecil. Tetapi ketika mereka melarikan diri untuk hidup mereka hanya merasa bahwa mereka telah diburu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Feng Nianwu dan Kaisar Dike saling berpandangan. Apakah Anda ingin pergi ke sana dan melihat-lihat? Nenek moyang kedua Kaisar Ke merenung sejenak. Pergi dan lihat. Jika ini benar-benar era prasejarah, maka jika Anda dapat bertemu para dewa, Anda dapat bertemu dengan leluhur keluarga Ling. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari umat manusia atau salah satu dari 10 ras dewa yang hebat, mereka masih takut pada Raja Pemetik Bintang. Memikirkan hal ini, Qin Yichen segera berangkat, dan kali ini, Ke Tiangxuan juga mengetahui bahwa dengan jentikan jubah lengan bajunya, seekor binatang aneh yang tampak seperti kelelawar terbang keluar. Seperti Raja Meraih Bintang, dia ingin menggunakan kelelawar untuk menemukan jalannya, bukan karena mereka terlalu penakut, tapi pengalaman barusan membuat mereka tak terlupakan. Setelah Ke Tiangxuan menuangkan segel dao miliknya ke roh surgawi kelelawar,
Dia melihat kelelawar itu berterbangan dan terbang menuju benua itu. Raja-raja pemetik bintang juga berdiri di langit berbintang, menonton dalam diam. Melihat dari kejauhan, benua itu tampak tidak semarak tanah suci Raja Ilahi sebelumnya, dengan tumbuh-tumbuhan yang subur. Tetapi tanah coklatnya sangat luas, tanpa tepi. Zhou Yuan belum lewat, kami juga belum merasakan fluktuasi aneh di dunia. Pikiran Ke Tiangxuan tegang, dan proses ini berlangsung lama sebelum saya melihatnya dan berkata, saya tidak menemui bahaya apapun, dan saya tidak melihat ujung benua ini. Jika saya terbang maju, itu di luar persepsi Daoyin saya. Jarak. Hati Qin Yichen disegarkan sebagai raksasa kaisar, leluhur kedua. Rentang persepsi Daoyin sangat tajam dan kuat. Dia tidak merasakan bahaya begitu lama, dan sepertinya tidak ada bahaya. Apalagi benua ini cukup luas sehingga belum melihat ujungnya. Namun, ketika Qin Yichen melewati lubang retak dalam ruang dan waktu, dia telah mendengar bahwa era prasejarah yang mereka datangi mungkin bukan era prasejarah yang sebenarnya. Seperti halnya banyak bintang akan terdistorsi oleh ruang dan waktu, dan kawasan bintang yang awalnya tidak berdekatan mungkin berdekatan. Bintang-bintang yang awalnya berasal dari bidang bintang yang sama akan menghilang bagaimanapun. Era primordial adalah bentuk lampau bagi mereka, dan itu adalah sejarah ratusan juta tahun yang lalu. Singkatnya, celah ruang waktu yang terkoyak dari alam semesta, sepertinya apapun bisa terjadi. Lagi pula, membobol tanah suci Raja Dewa, meskipun berbahaya, tetapi setelah kembali, Anda bisa membual tentang itu seumur hidup. Karena tidak berbahaya, ayo pergi dan lihat-lihat. Setelah menunggu beberapa saat, saya melihat persetujuan dari leluhur kedua Kaisar Ke dan dua tetua umat manusia, dan kemudian berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang menuju tanah coklat, benua tanpa batas. Cahaya di mata bintang kembar Raja meraih bintang melonjak, dan dia dengan dingin berteriak, ikuti mereka. Setelah kekuatan besar dari berbagai kaisar saling memandang, mereka mengertakkan gigi. Aku tidak percaya itu masih bisa menjadi tanah suci Raja Dewa. Raja benar, selama kita tidak bertemu Raja Dewa, kekuatan kita tidak lemah. Bisa mendapatkan kesempatan kita. Memikirkan hal ini, sekelompok kekuatan besar juga terbang, semua cahaya, dan menjelajahi benua tak dikenal ini. Ketika Ke Tiangxuan sedang mengendalikan terbang oleh makhluk asing, dia juga melihat jejak beberapa makhluk. Semua makhluk ini berbeda, dan mereka langka pada masanya. Hampir dapat dipastikan bahwa ini adalah era prasejarah.